Hai semuanya, selamat berjumpa kembali dengan saya Robin. Kembali lagi di channel saya. Kali ini kita akan membahas mengenai perulangan. Jadi saya akan langsung aja ke program berbahasa C. Nah, langsung saya demokan aja. Bagi yang menggunakan bahasa program keturunannya seperti C# dan Java, PHP, JavaScript, mohon disesuaikan saja. Jadi saya akan membuat sebuah program sederhana. Di sini saya sengaja menggunakan perintah IOStream ya. IOStream. Oke. Nah, saya misalkan ada variabel i. Nah, kita akan menggunakan perulangan yang jumlahnya kita ketahui. Nah, saya mulai dari perulangan yang pertama yaitu do while. Do while. Jadi saya mulai do while. Cara menggunakan do while adalah do, ya, tidak wajib buka kurung, tapi biasanya perulangan itu kan mengerjakan lebih dari satu baris, jadi sebaiknya menggunakan tanda kurung. Do diletakkan di atas, while diletakkan di bawah perulangan, lalu kondisi di sini. Nah, katakanlah saya ingin mencetak sebuah pesan, bahwa pesan ini, ya, atau kalimat ini akan dicetak berulang-ulang. Tapi sebelumnya mungkin saya save dulu. Oke, saya buat ulang 1.c++. Oke, jadi apabila saya cout begitu saja dan program saya jalankan, nah, maka kalimat ini akan dicetak berulang-ulang. Nyatanya cuma satu kali. Nah, kalau layarnya kotor, mungkin saya perlu perintah clear screen. Coba sekali lagi. Nah, di program ini mencetak sebuah pesan, kalimat ini akan dicetak berulang-ulang. Nah, tapi nyatanya tidak. Nah, jadi kita mau cetak berulang berapa kali ini ya? Nah, kalau kita cetak misalnya berulang sebesar 10 kali, maka saya akan mulai berhitung. I dimulai dari 0. Nah, saya mulai hitung. Ulang. Diulang ya. Ulangi selama I lebih kecil sama dengan 10. Artinya kalau I belum 10 kali, ya, maka terus diulang. I belum sampai 10, ulang terus ya. Oke. Nah, ini kalau saya jalankan program kita bakalan hang ya. Ini caranya salah. Nah, coba saya demokan. Ini cara yang salah. Nah, perulangan ini nggak berhenti. Nggak sampai 10 kali. Maksudnya, bukannya 10 kali baru berhenti gitu. Jadi, perulangannya ini diulang terus-terus. Diulang terus-terus ya. Terpaksa saya harus terminate programnya. Nah, mengapa kok nggak diulang 10 kali ya? Kok terus-terus ya? Nah, itu karena nilai I tetap bernilai 0, tidak berubah. Jadi, kalau ini tetap bernilai 0, tidak berubah, maka 0 lebih kecil dari 10 selalu akan menghasilkan true. Jadi apabila kondisi while menghasilkan true, maka perintah yang ada dalam perulangan do while itu akan terus diulang, terus diulang. Nah, begitu perulangan selanjutnya nilai I tetap 0, ya diulang lagi. Perulangan selanjutnya I juga bernilai 0, ya diulang lagi. Sampai kapan? Ya, nggak siap-siap perulangannya. Nah, jadi satu hal yang kita lupakan adalah I bertambah sebesar 1. Ada beberapa cara menuliskannya, yaitu I sama dengan I tambah 1, boleh, valid. Boleh I tambah sama dengan 1, juga valid. Boleh I plus plus. Ya, jadi kalau bertambah 1, I plus plus bisa ya. Oke, nah jadi dengan demikian, kalau saya jalankan programnya, nah, pas 10 kali. Nah, jadi kalau kita tidak memberitahukan komputernya bahwa kita sudah mencetak bertambah 1 kali, kita sudah mencetak, pencetakan kita sudah bertambah 1 kali lagi, ya, kalau kita tidak memberitahukan program atau komputernya, maka nilai itu tidak akan bertambah. Si komputer nggak akan tahu bahwa ini sudah bertambah. Nah, jadi kita harus memberitahukan program komputer kalau ini sudah bertambah, dan kita beritahukan juga perulangannya selama I lebih kecil dari 10. Nah, lebih kecil sama dengan 10 ya. Oke, sampai di sini kira-kira perulangan do while-nya. Nah, ada juga yang namanya perintah perulangan while.
Jadi saya boleh melakukan save as. Oh, mungkin sebelum saya menggunakan perintah perulangan while ya, saya boleh ya mengganti pesan yang dicetak dengan cara kalimat ini sudah dicetak ke sekian kalinya. Ya, ke putus disambungkan nilai i ya kalinya. Nah, jadi mungkin akan lebih baik seperti ini. Nah, hasilnya adalah kalimat ini sudah dicetak ke 0 kalinya, ke 1 kalinya, ke 2 kalinya. Oh, totalnya jadi 10 kali. Ah, bahaya ini 10 kali. Kita mau 11 kali ya. Bahaya ini ya. Jadi sehingga kalau kita inginkan 10 kali, barangkali nilai i saya mulai dari 1. Nah, jadi sehingga komputer akan berhitung 1 sampai 10. Nah, kemudian karena tidak ada jarak antara ke dengan angka, maka setelah ke, saya berikan sebuah spasi, coba dijalankan kembali 10 kali. Nah, arahnya berbalik bisa? Bisa, boleh. Nah, kalau saya mulai dari 10, mencetak sampai 0, itu ya. Nah, kalau saya jalankan, bahaya juga. Loh, kok tinggal 1 kali ya? Karena begini, perintah do while itu sifatnya kerjakan dulu, baru periksa. Jadi, I sama dengan 10, dimulai dari 10. Nah, kemudian cetak. Lalu I yang tadi bernilai 10 bertambah 1 jadi 11. Lalu dilakukan pemeriksaan apakah 11 lebih kecil dari 0. Ya, nggak mungkin 11 lebih kecil dari 0, kan nggak masuk akal itu ya. Maka kondisinya salah. Nah, maka kalau kondisinya salah, berarti cout ini hanya dicetak 1 kali. Nah, jadi perintah ini hanya dicetak 1 kali, hanya dikerjakan 1 kali, lalu berhenti. Nah, jadi perintah do itu dia minimal kecolongan 1 kali. Nah, kenapa, ibaratnya kenapa kok nggak langsung berhenti ya? Padahal kondisi di sini udah jelas-jelas 10 itu lebih kecil dari 0 itu salah. Pernyataan yang salah, jelas-jelas itu salah. Tapi kok tetap diulang? Karena perintah do itu sifatnya kerjakan dulu, baru diperiksa. Nah, beda dengan perintah while ya. Nah, kalau maksud Anda di sini adalah mau mengulang dari 10 sampai 0, maka i ini jangan plus-plus tapi berkurang. Itu hal pertama yang kita revisi. Nah, kemudian hal kedua yang kita revisi, 10 itu kan lebih besar dari 0 ya. Jadi tandanya harus dibalikkan. Nah, sehingga baru kita bisa buat berulang dari 10 sampai 1. Nah, jadi setiap membalikkan arah perulangan, maka yang perlu diperhatikan itu adalah perubahannya itu bertambah atau berkurang, arahnya itu lebih besar atau lebih kecil. Jadi dua hal ini harus diperhatikan untuk perulangan yang jumlahnya pasti. Nah, kemudian apabila saya menggunakan perintah while itu tidak berbeda jauh dengan do. Bedanya do-nya hilang, while dipindah ke atas. Itu aja bedanya. Nah, jadi perintah while ini akan memeriksa kondisi dulu. Kalau benar, baru jalankan. Kalau salah, diabaikan, selesaikan while-nya. Nah, jadi dengan cara seperti ini, I sama dengan 10. Selama I lebih besar dari 10, berarti benar. 10 lebih besar dari 0, benar. Cetak, kalimat ini sudah dicetak ke 10 kalinya. Lalu I berkurang 1 menjadi 9. Lalu diperiksa, looping lagi ke atas, ke perintah while. Nah, 9 lebih besar dari 0, benar. Nah, kalau sudah benar, maka ini tetap akan dikerjakan. Kalimat ini dicetak ke 9 kalinya. Lalu 9 berkurang 1 jadi 8, dan seterusnya. Ya, 8. Nah, jadi sampai di sini, looping lagi kemari. Diperiksa dulu ke atas. Kalau benar, lanjut. Ya. Nah, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Sampai di sini, I bernilai 1. Pada saat I bernilai 1, berkurang 1 menjadi 0. Nah, pada saat I bernilai 0, karena masih dalam looping while, sampai kemari, akan diperiksa dulu apakah 0 lebih besar dari 0. Dan 0 lebih besar dari 0 kan kita salah ya. Yang benar itu sama dengan ya. Nah, kalau salah, maka perintah while akan berhenti, sehingga looping yang ada di dalam itu tidak akan dikerjakan. Jadi, sehingga perulangan ini akan dikerjakan dari 10 sampai 1. Nah, tetapi kalau tadi arahnya terbalik, tidak seperti perintah do tadi sempat kecolongan ya. Nah, kalau arahnya salah, dari besar ke kecil, tapi arahnya pakai lebih kecil ya. Harusnya arahnya pakai lebih besar ya. Nah, maka
perulangan tersebut tidak akan terjadi sama sekali. Jadi perintah cout di dalam itu tidak akan diulangi sama sekali karena sifatnya perintah while adalah periksa dulu baru dikerjakan. Jadi pada saat diperiksa itu salah, ya udah tidak dikerjakan, satu pun tidak dikerjakan. Seperti itulah kira-kira karakteristik perintah while ya. Tapi tetap saja perintah while dan do while itu lebih cocok digunakan untuk perintah perulangan yang jumlahnya tidak pasti. Karena untuk perulangan yang jumlahnya pasti dengan perintah while dan do while itu penulisannya menjadi lebih panjang. Nah, sementara saya bisa menuliskan perintah, saya bisa membuat program perulangan ini dengan perintah for hanya dengan 2 baris program. Di sini saya butuh 5 baris. Nah, jadi seperti ini. Nah, perintah for apabila saya mau mengulang 10 kali, cukup saya panggil for i dimulai dari 1 selama i lebih kecil sama dengan 10 i plus plus. Jadi cara penulisan for itu langsung ada 3 bagian dia. Langsung dapat nilai awal, langsung dapat kondisi perulangan, langsung perubahan nilainya. Nah, jadi penulisan for itu seperti ini. Nah, jadi penulisan for ini jelas-jelas lebih cocok digunakan untuk perulangan yang berhitung dan jumlahnya kita udah tahu. Coba dijalankan, hasilnya sama seperti pertama kali, yaitu dicetak dari 1 sampai 10 kali. Jadi nilai i itu bergerak dari 1 sampai 10. Jadi nilai variabel i yang di sini ya bergerak sesuai dengan nilai variabel for-nya. Jadi looping pertama i sama dengan 1, maka i bernilai 1 tercetak di sini juga 1. Pada saat per looping selanjutnya i akan bertambah 1 menjadi 2, karena 2 masih lebih kecil dari 10, maka perulangan ini akan dikerjakan dan kalimat ini akan dicetak kedua kalinya. Lalu looping selanjutnya nanti i yang bernilai 2 bertambah 1 menjadi 3. Kemudian karena 3 lebih kecil dari 10, maka perintah cout ini akan dicetak kembali, lalu i akan bertambah 1 jadi 4 kembali karena di perintah for. Nah, pada saat i bernilai 4 juga sama, 4 masih lebih kecil dari 10, maka perintah ini dicetak lagi. Nah, sekarang saya langsung ngomong dengan cepat. Nah, setelah mencetak keempat kalinya, maka looping selanjutnya i bertambah 1 dari 4 jadi 5. 5 lebih kecil dari 10, benar, maka ini akan tercetak lagi ke 5 kalinya. Looping selanjutnya, i bertambah 1, jadi 5 jadi 6, sehingga 5 yang tadinya 5 jadi 6. Karena 6 lebih kecil dari 10, maka menghasilkan true, otomatis perintah dalam for dijalankan lagi ke 6 kalinya. Looping selanjutnya adalah nanti 6 itu nilai variabel di i yang bernilai 6 bertambah 1 jadi 7. 7 lebih kecil sama dengan 10, benar lagi. Looping ini mengerjakan cout lagi, mencetak lagi. Lalu ke 7 kalinya ya. Lalu 7 bertambah 1, nilai variabel i yang tadi 7 bertambah 1 jadi 8. 8 lebih kecil 10, benar, cetak lagi. Lalu nilai i bertambah 1 dari 8 menjadi 9. 9 lebih kecil dari 10, benar, cetak lagi. Ke 9 kalinya. Looping selanjutnya i 9 ditambah 1 jadi 10. 10 lebih kecil sama dengan 10, benar lagi, maka kalimat ini dikerjakan lagi ke 10 kalinya. Looping selanjutnya, i bernilai 10, bertambah 1 jadi 11. 11 lebih kecil sama dengan 10, salah, barulah looping ini akan dihentikan, sehingga hasil programnya tercetak dari 1 sampai 10. Nah, demikianlah perintah for ini kita gunakan. Kalau mau dibuat arahnya terbalik, sama seperti tadi, dari besar sampai kecil, tandanya juga harus dibalikkan. Nah, kemudian arahnya juga harus dibalikkan, baru bisa 10 sampai 1. Jadi seperti itu caranya. Nah, barangkali saya boleh lompat-lompat 2 ya. Mungkin saya buat di program baru aja. Di sini saya boleh membuat deret. Saya boleh membuat deret. For i dimulai dari 0 selama i lebih kecil sama dengan 10, i plus plus. Saya membuat deret ya, cout i disambung dengan pindah baris. And line. Nah, kita lihat hasilnya. Oke, 0 sampai 10. Karena saya buat plus plus bertambah 1. Bagaimana kalau saya buat bertambah 2? Ya, bertambah 2. 0 bertambah-tambah 2 sampai 10. Bagaimana kalau i bertambah 3? 0 bertambah 3 sampai 10.
Ya, nah karena 9 tambah 3 itu 12 dan jangkauan perulangan adalah 10, maka 12 itu kan udah lebih dari 10. Jadi sehingga perulangan ini akan dihentikan. Ya, arah terbalik ya silakan dicoba juga ini. Jadi dari besar ke kecil boleh. Arahnya juga harus dibalik. Ya, arah yang di sini juga harus dibalik. Coba diperhatikan. Arahnya juga jadi terbalik. 10 sampai 1 berkurang-kurang 3. Ya. Nah, kenapa cuma sampai 1? Karena 1 dikurangi 3 adalah minus 2. Minus 2 lebih besar dari 0? Salah. Makanya pada saat I bernilai minus 2, program ini nggak akan, looping ini tidak akan bekerja ya. Oke, itulah perintah for yang kita gunakan untuk membuat deret. Nah, kemudian saya akan mencoba double for ya di perintah perulangan yang ketiga. Saya akan mencoba double for. Jadi di sini saya sengaja menggunakan variabel baris dan kolom. Apabila saya menggunakan perintah for kolom dimulai dari 1 selama kolom lebih kecil sama dengan 4, kolom plus plus. Lalu di sini saya mencoba mencetak cout kolom dan pindah baris. Oke, maka hasil programnya adalah 1, 2, 3, 4. Nah, kalau 1, 2, 3, 4 ini akan saya cetak lagi sebanyak 3 kali, yaitu dari 0 sampai 2. Saya boleh memasangkan lagi for baris. Nah, daripada saya copy paste ini 3 kali, seperti itu, kayaknya nggak mubazir ya programnya ya. Nah, jadi boleh cara yang lebih baik itu seperti ini. For baris dimulai dari 0 selama baris lebih kecil dari 3, karena saya mengulang mau sampai 2 aja. Kemudian baris plus plus. Jadi for baris mengulangi for kolom mengulangi pencetakan. Oke, kita lihat hasilnya. Oke, 1 sampai 4, 1 sampai 4, 1 sampai 4, 3 kali. Nah, sehingga kalau di sini saya cetak lagi baris ditambah dengan sebuah spasi, baru cetak kolom. Nah, maka hasil programnya akan menjadi seperti ini. Waduh, apa artinya ini ya? Bingung saya ya. Nah, jadi keterangannya saya bantu keterangan cout ya. Baris ini adalah kondisi pada saat baris bernilai baris, lalu dan kolom bernilai ini. Nah, mungkin akan lebih bagus tampilannya. Nah, ini adalah kondisi pada saat baris bernilai 0, kolom 1, baris 0, kolom 2, baris 0, kolom 3, baris 0, kolom 4. Begitu kolom selesai sampai 4, baris baru bergerak sebanyak 1. Itulah artinya for kolom yang diletakkan di dalam for baris. Jadi, setelah for kolom itu selesai mengulangi tugasnya, baru for baris akan mengulangi tugasnya sekali lagi, yaitu mengerjakan for kolom. Jadi sehingga for kolom itu akan diulang-ulang-ulang oleh for baris. Nah, selanjutnya kalau barisnya 1, kolomnya sekarang 1. Tapi yang di bawah ini adalah baris 1, kolom 2. Di bawahnya baris 1, kolom 3. Di bawahnya baris 1, kolom 4. Nah, setelah baris ini menyelesaikan tugasnya, maka kembali ke terbalik. Setelah kolom ini menyelesaikan tugasnya, maka akan kembali ke baris. Nah, di baris ini baris 2, kolom 1, baris 2, kolom 2, baris 2, kolom 3, baris 2, kolom 4. Jadi, disinilah saya menjelaskan karakteristik daripada perintah for. Nah, selanjutnya saya akan mencoba perintah perulangan ya, yang jumlahnya tidak kita ketahui. Perulangan 4 misalnya. Nah, jadi perulangan ini mungkin saya menggunakan do while. Nah, di sini saya akan mencoba menginput sebuah variabel. Kita ya butuh sebuah variabel. Nah, jadi variabel ini akan saya baca-baca terus. Jadi begini, saya mungkin akan melakukan cout ya. Tekan tombol enter untuk mengulangi pesan ini. Nah, kesannya apa? Kesannya kalau bukan tombol enter yang ditekan ya berhenti. Jadi saya boleh pasang selama pilihan sama dengan 13. 13 itu adalah kode ASCII untuk enter.
Nah, ini kalau saya jalankan programnya, bahaya. Kenapa bahaya? Coba kita lihat ya. Oh, ada error. Sebentar. Di baris kurung. Ya. Oke. Tekan tombol Enter untuk mengulangi pesan ini. Loh, nyatanya tidak diulang. Kenapa? Karena setelah mengerjakan pencetakan tekan tombol Enter, nah, variabel pilihan itu kita nggak tahu nilainya berapa. Di sini juga nggak ada nilainya. Nah, jadi satu hal yang kita lupakan itu apa? Kita lupa meminta komputer itu membaca sebuah tombol keyboard. Ya, nah jadi perintah get ch itu adalah membaca sebuah tombol keyboard, sebuah tombol dari keyboard. Jadi sehingga pada saat pesan dicetak, baris ini mencetak pesan, habis itu komputer menunggu kita menekan satu tombol keyboard, lalu tombol keyboard ini akan disimpan ke variabel pilihan. Nah, disinilah baru tombol pilihan itu mendapatkan input dari sistem komputer. Jadi kalau saya tekan tombol Enter, maka pesan ini akan diulangi lagi, karena sesuai dengan perintah while di sini, jika tombol Enter ya diulang selama pilihannya adalah Enter. Jadi kode 13 adalah tombol Enter. Jadi kalau saya Enter, pesan diulang, saya Enter, pesan diulang, saya Enter, pesan diulang, saya tekan sembarangan tombol, maka pesan ini akan berhenti diulang. Jadi seperti itulah cara kerja dari perintah do while, yaitu perintah yang jumlah perulangannya tidak pasti. Nah, cara untuk kasus ini kita tidak cocok menggunakan for. Bukan berarti tidak bisa, tapi tidak cocok menggunakan perintah for karena tidak diketahui jumlah perulangannya. Nah, selanjutnya mungkin ada yang bertanya, loh, jadi berapa kali tadi saya tekan enter ya? Bisa nggak saya hitung? Bisa. Gunakan sebuah tips ini ya. Gunakan sebuah variabel hitung. Nah, variabel hitung itu saya buat dimulai dari 0. Nah, karena perintah do yang saya gunakan, maka ada baiknya hitung saya mulai dari 1. Kenapa? Karena perintah do ini mengerjakan dulu, baru periksa. Tapi kalau tadi perintah while, sebaiknya saya menggunakan 0 ya. Oke, jadi setiap nanti di sini, tapi mungkin bolehlah saya mulai dari 0 ya. Oke, jadi setiap nanti sebuah perintah dicetak, disinilah saya panggil hitung plus plus. Nah, jadi setiap ini dicetak, saya hitung bertambah 1. Setiap ada yang dicetak, saya hitung lagi. Oh, sudah mencetak 1 kali lagi. Jadi 2. Nah, setelah nanti mencetak ini lagi, looping selanjutnya, saya hitung lagi. Oh, sudah 1 kali lagi nih. Berarti udah 3 sekarang ya. Nah, jadi untuk itu, lalu di bawah saya boleh cout. Ya, Anda telah menekan Enter dan mengulang pencetakan tersebut sebanyak hitung kali. Oke, kita coba. Oke, sama-sama kita hitung ya. Saya tekan Enter. 1, 2, 3, 4 kali. Nah, saya tekan Enter 4 kali, tapi ternyata perulangannya 5 kali ya. Nah, saya tekan sembarangan tombol, Anda telah menekan Enter dan mengulang pencetakan tersebut sebanyak 5 kali. Berarti salah dong, karena Enter-nya cuma 4 kali. Nah, karena karena yang pertama kali kita sudah mencetak dulu sebelum menginput. Ya. Oke, jadi mungkin kata-kata yang pas adalah Anda telah mengulang pencetakan tersebut sebanyak hitung kali. Coba sekali lagi. Karena pencetakan pertama itu tidak perlu ditekan Enter, ya. Pencetakan kedua baru butuh Enter. Pencetakan ketiga butuh Enter. Pencetakan keempat butuh Enter. Jadi Enter hanya saya tekan 3 kali, tapi perulangannya sudah 4 kali. Saya tekan sembarangan tombol untuk berhenti. Ya, nah perulangannya 4 kali. Jadi dengan cara menyisipkan hitung plus plus dan hitung dimulai dari 0, kita sudah bisa menghitung sebanyak jumlah Enter yang kita tekan dalam looping ya. Nanti berlaku juga untuk kasus yang lain. Oke. Nah, bagaimana kalau saya ganti jadi perintah while? Kalau saya ganti perintah while. Nah, kalau saya ganti perintah while, lalu saya jalankan, karena while itu sifatnya periksa dulu baru jalankan ya. Nah, kalau saya jalankan programnya kali ini, oke, Anda telah mengulangi percetakan tersebut sebanyak 0 kali. Loh, kok sebanyak 0 kali ya? Nah, jadi di sini
selama pilihan adalah 13. Loh, berarti tekan tombol enter ini nggak diulang kan? Nah, jadi tekan tombol enter untuk mengulangi. Nah, ini nggak dikerjakan. Kenapa? Karena variabel pilihan ini belum memiliki nilai sebelum kita get. Nah, jadi pada saat memeriksa kondisi di sini, variabel pilihan itu belum diinisialis, ya, belum memiliki nilai. Jadi bisa jadi pilihan ini bernilai 0 misalnya, atau bernilai 1. Kalau bernilai 0, maka 0 sama dengan 13 ini kan kondisinya menghasilkan false. Nah, kalau kondisinya false, maka perulangan ini tidak akan diulang. Jadi kalau kita memang ngotot mau ulang perintah perulangan ini, ya kasih nilai awalnya 13, sehingga perulangan di sini pemeriksaan kondisinya menghasilkan true. Nah, kita coba. Nah, jadi dengan memberikan nilai awal itu, perintah while baru akan mengulangi karena kondisinya baru bisa menghasilkan true. Jadi kalau tidak kita berikan nilai awal yang sama dengan 13, di sini akan menghasilkan false, ya. Jadi makanya kita akali dengan memberikan nilai awal. Jadi itulah bedanya menggunakan perintah while dengan perintah do. Di mana perintah while itu memeriksa dulu baru kerjakan. Jadi kalau kondisinya salah, ya nggak dikerjakan sama sekali. Nah, kalau perintah do while itu kerjakan dulu baru periksa. Jadi minimal perintah do itu sudah mengerjakan 1 kali. Jadi seperti inilah hasilnya, ya. Nah, kemudian terakhir untuk channel kali ini, ya, yang terakhir, kita akan mencoba bagaimana input menggunakan yes no yes no. Oke, saya simpan di perulangan kelima. Di perulangan kelima, mungkin salah nama filenya, ya. Oh, enggak, ya. Oke, perulangan kelima. Oke. Nah, saya save as. Ya. Oke, jadi perulangan 5 saya modif. Nah, di perulangan 5 ini saya coba dengan yes no. Saya coba dengan pilihan yes no. Jadi, saya kembali menggunakan do while. Oke, jadi gini, tekan ini aja, mengulang lagi. Mengulang lagi, ya atau tidak. Pilihannya, ya atau tidak. Nah, jadi di sini nanti pilihan get ch ini hitung saya nggak butuh lagi. Nah, jadi pilihan sama dengan get ch ini nanti harus saya cetak. Karena get ch ini tidak mencetak apa yang kita tekan. Jadi kita cetak sendiri, pilihan, pindah baris. Lalu ada perintah while. Nah, jadi saya maunya pesan mengulang lagi ini ditanya terus-terus menerus kalau ditekan tombol Y besar ataupun Y kecil. Jadi begini. Nah, jadi ini akan diulang selama pilihan yang diinput dari keyboard itu adalah Y besar atau pilihan ditekan adalah sama dengan Y kecil. Nah, jadi seperti itu dia. Oke. Nah, kita coba dulu, ya. Tapi kekurangan dari program ini pasti ada, ya. Oke, ada error, saya perbaiki sebentar. Nah, jadi kekurangan dari program ini sebenarnya ada. Nah, kekurangannya ada di mana? Nah, kita lihat, ya. Jadi saya tekan huruf Y, pesannya diulang. Saya tekan huruf Y, pesannya diulang. Saya tekan huruf Y, pesannya diulang. Nah, seperti itu dia. Kalau saya tekan huruf T, pesan berhenti. Tapi kekurangannya juga ada. Saya tekan huruf Y memang berulang, tapi saya tidak mau tekan huruf T, saya tekan yang lain juga berhenti. Nah, jadi bisa nggak ya saya paksa supaya saya tekan huruf Y dan T, ya. Kalau dia ketik huruf yang bukan Y dan bukan T, ulang lagi. Bisa nggak seperti itu, ya? Nah, jadi begini. Kalau bukan Y, bukan T, ulang lagi. Nah, jadi begini. Tentunya di sini saya terpaksa harus memasang satu perulangan lagi. Karena perulangan yang pertama itu memeriksa huruf Y. Kalau huruf Y, ulang. Kalau bukan huruf Y, berhenti. Nah, jadi untuk itu, untuk memeriksa supaya yang diketik itu tetap Y dan T, maka saya bakalan butuh satu perintah do lagi. Seperti ini.
Nah, jadi pemeriksaan pertama adalah ditanya dan diinput ya sampai yang ditekan itu adalah huruf Y, oke, atau huruf Y kecil. Jadi artinya begini, perulangan ini akan diulang kalau yang ditekan itu sembarangan, bukan Y, bukan T. Nah, jadi untuk itu kondisinya adalah, nah, jika tombol yang ditekan bukan Y besar dan bukan Y kecil, dan pilihan itu bukan T besar, dan pilihan itu juga bukan T kecil. Nah, jadi kalau untuk untuk mengatasi orang-orang iseng seperti itu, nah, udah dibilang di input hanya boleh Y dan T. Tapi yang dimasukkan itu sembarangan, nggak mau Y, nggak mau T. Tapi program kita itu ternyata tadi ada kelemahan, kalau ditekan yang di luar huruf itu, maka loopingnya berhenti. Nah, jadi untuk itu kita buat dua lapis loopingnya. Nah, lapisan pertama adalah hanya akan berhenti kalau ditekan Y atau T. Jadi kalau ditekan yang bukan Y, bukan T, ya ngulang terus sampai yang iseng itu kapok. Nah, lalu looping kedua terbalik. Nah, diulangi selama tekan Y. Kalau tidak tekan Y, kalau tekan T berarti ya. Nah, akan berhenti. Jadi kita coba. Nah, saya tekan Y, diulang. Saya tekan A, diulang juga. Ya, B, C, D, E, F, saya tekan T, baru akan berhenti. Nah, jadi seperti itu dia. Nah, untuk itu kita bisa mencoba di program kita yang terakhir, yang seperti ini, ya, dengan cara seperti ini juga, untuk kasus nama hari. Kita lihat ya. Oke, jadi untuk kasus nama hari, seperti biasa, ada nomor hari, kemudian ada variabel nama hari. Nama hari paling panjang itu adalah minggu barangkali ya. Saya kasih 7 huruf. Nah, jadi seperti biasa, input yang pertama adalah komputer bertanya, masukkan nomor hari. Lalu komputer akan menunggu masukkan nama, masukkan nomor hari. Menunggu masukkan nomor hari. Oke, C-in nomor hari. Nah, setelah itu komputer akan melakukan pemeriksaan. Saya gunakan switch aja di sini, dan saya butuh string H. Oke, saya menggunakan switch nomor hari. Nah, di switch nomor hari ini saya pasangkan case 1. Nanti semua case akan saya pasangkan. Tapi tidak perlu saya pasangkan case kiamat ya. Seperti yang kasus yang pertama tadi. Di kasus video yang percabangan ya. Nah, jadi ini saya buat string copy nama hari dengan Senin, dikasih tanda kutip tentunya. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Oke, mungkin case yang terakhir tidak perlu break. Oke, nah kemudian komputer akan mencetak ya, itu hari apa? Hari ke nama hari. Oke, nah setelah itu komputer akan mengulangi yang seperti tadi, mengulang lagi atau enggak? Kita coba ya. Nah, saya save as ke perulangan 6. Oke, kita coba masukkan nomor hari 4. Hari Kamis, ulang lagi. Ya, masukkan nomor hari 3. Mengulang lagi, kalau ditekan sembarangan tombol, jangan. Nah, kalau ditekan huruf Y, kembali masukkan nomor hari. Kalau tidak mau lagi, tekan huruf T. Jadi beginilah caranya kita membatasi input dari user ya. Nah, mungkin sampai di sini dulu rekaman video kita. Selamat mencoba, selamat belajar, semoga sukses. Terima kasih.